Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan coba untuk membahas ulang ya sebenarnya. Karena ini materi ini sudah pernah kita adakan pelatihan, tapi kita akan coba bahas ulang dan akan kita upload ke dalam YouTube agar bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Jadi tema pada hari ini adalah pelatihan HTML CSS ya. Kita lihat di sini kita akan ada teori dan praktek ya. Yang pertama adalah HTML. Baru kita akan belajar mengenai CSS-nya. Jadi di sini diharapkan peserta dapat mengetahui aplikasi support. Jadi aplikasi yang support itu apa aja untuk membuat web ya. Setelah peserta dapat mengetahui, memahami codingannya pada HTML dan CSS, dan peserta dapat mengetahui CSS itu ada 3 metode, inline, internal, dan external. Dan peserta bisa membuat layout HTML dan CSS secara sederhana. Oke, apa sih yang disebut dengan HTML itu? HTML adalah sebuah singkatan, yaitu Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Sehingga nanti bisa diakses ke semua browser, baik itu Google Chrome, Internet Explorer, maupun Firefox gitu ya. Oke, apa sih bedanya HTML dengan CSS? Jadi HTML itu yang dulu pernah ada HTML 4, lalu sekarang sudah HTML 5 ya. Jadi versi sekarang sudah versi 5. Begitu juga CSS dari versi 1, 2 sekarang sudah versi 3. Ya, begitu juga PHP itu juga sudah versi yang 8 ya, dari versi 6, 7 sekarang sudah versi 8. Begitupun Bootstrap. Bootstrap itu framework buat CSS ya. Bootstrap sudah dari versi 4 ya. Lalu sekarang sudah versi 5. Baik, HTML itu merupakan rangka sebenarnya. Kerangkanya. Jadi kalau kita lihat ini ada perempuan ya. Kita lihat tidak di make up jadi apa adanya. HTML itu kerangka, ini dasar basic ya. Basicnya aja. Jadi, belum dikasih style. Nah, ini kalau kita bicara mengenai CSS berarti kita bicara mengenai styling. Karena memang namanya CSS itu cascading style sheet. Nah, ini HTML ya, HTML basic, dia belum dikasih warna, belum dikasih lebar panjangnya, kanvasnya berapa, belum dikasih shadow dan sebagainya. Pokoknya belum di make up dia, belum di style. Jadi kalau kita sudah belajar CSS-nya, maka kita sudah men-styling. Ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini perempuan yang biasa saja. Ya. Lalu kalau kita kasih CSS, maka dia akan tampak menjadi cantik gitu ya. Jadi dikasih make up seperti itu ya, dikasih sama seperti halaman web, dikasih animasi, dikasih coloring warna ya, dikasih apa lagi tulisannya bisa besar, bisa kecil gitu. Itu namanya CSS gitu ya. Jadi tidak mungkin kita bikin suatu web tanpa ada CSS ya. Meskipun kerangkanya, basicnya harus HTML gitu ya. Jadi HTML ini basicnya, lalu CSS adalah stylingnya gitu ya. Kalau kita lihat di sini adalah HTML seperti ini ya, kerangkanya itu, dia ada kayak kerangka manusia itu ada kepalanya, ada bodinya, ada badannya. Ya, sama seperti ini. Jadi HTML itu ada headnya di sini, ada juga bodinya. Nah di body inilah kita akan membuat satu konten itu ya, akan membuat codingan buat ditampilkan nanti ke browsing. Kalau head ini untuk informasi mengenai meta, mengenai link-linknya gitu kan, mengenai CDN nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Di head ini ya, ada apa saja, termasuk judul ya, judulnya head. Lalu kita kan banyak ngoding di bagian bodinya. Inilah kerangkanya ya, HTML5 ini kerangka HTML. Oke, material pendukung membangun web. Nah, ini juga kita perlu tahu agar web kita menjadi menjadi bagus ya. Menjadi bagus, menarik. Apa aja sih? Yang pertama sekali pasti kita akan menginstal yang namanya text editornya. Jadi ibarat kita mau ngoding nih, ngodingnya mau pakai apa nih? Nggak mungkin kita ngoding pakai Microsoft Word kan gitu. Jadi untuk mengcoding HTML ini kita menggunakan text editornya, bisa Dreamweaver, bisa Notepad++, bisa Atom dan lain-lain. Nah, bisa juga pakai ini yang sering dipakai oleh programmer adalah Sublime Text ya.
Meskipun Sublime Text ini berbayar ya, tapi saya sering pakai ini juga, enak sih soalnya. Atau Visual Code, Visual VS ya, Visual Code Studio, VS Code, Visual Studio Code, Visual Code. Anda tinggal bisa install aja di Sublime ini. Ntar di Sublime. Nah ini tinggal cari Sublime Text, ini cara menginstalnya begini. Sublime Text, kita tinggal begini ya, tinggal download juga downloadnya nih. Nah ini Sublime Text. Atau Visual Studio Code juga ada, Visual Studio Code, tinggal cari Visual Code di Google. Ini HTTPS kode Visual, tinggal klik aja, ntar ada perintah download, kita tinggal download. Sekali. Nah ini download for Windows ya, tinggal diklik aja. Sekarang sudah Sublime Text versi 4 ya. Nampaknya seperti ini, tinggal download aja ya. Sama seperti ini Visual Code juga, tinggal download for Windows. Penampakannya seperti apa? Ini Visual Code saya udah buka. Nah ini Visual Code seperti ini ya. Nah ini Visual Code seperti ini. Nah ini seperti ini. Kita ingin buka, ya, kita ingin open folder, kita ingin buka, membuat programnya di dalam satu folder ya, dibiasakan dalam satu folder. Misalnya di folder desktop, kita ini folder lah ya, latihan gitu, latihan coding, latihan coding. Kita select folder. Nah ini sudah ada di ini, kita tinggal di view, set barnya, show set bar. Nah ini kita udah di folder, di open foldernya. Kita tadi coding, gimana coding latihan coding ini ya, latihan coding ini select. Nah kita ada di folder ini, latihan coding ini masih sepi, masih tidak ada filenya. Baru kita file sini, baru kita new file. Nah muncul new file seperti ini, kita save as langsung ya, kita file save as ya, save as langsung, agar kita kasih nama latihan HTML, latihan 1 ya, HTML, langsung dikasih extensionnya HTML, ekstensinya HTML. Nah seperti ini. Nah, kalau kita ingin di Visual Code juga sama aja. Ini file, open folder, kita ke open folder, kita tadi kemana, ke latihan coding, salah folder. Nah ini latihan codingnya, nah, tadi udah ada ya latihan HTML yang kita buat. Nah ini udah siap-siap kita coding di sini ya, dengan mengetikkan apa nanti kita kasih tahu. Oke, kita sementara ke slide berikutnya dulu. Nah ini seperti ini, kita juga butuh Emmet ya. Jadi di Sublime Text maupun di Visual Code kita harus menginstal Emmet-nya. Apa itu Emmet? Ini Emmet ini nama orang ya, ini bukan singkatan. Salah satu plugin yang bisa digunakan untuk Sublime Text agar kita bisa mengoding dengan cara cepat gitu ya. Jadi bagaimana agar kita bisa cepat ngoding ya, salah satunya dengan bantuan Emmet. Bagaimana cara installnya? Install di menu preference. Kalau kita ke Sublime, preference, mana Sublime, buka ini ya, masuk ke preference, masuk ke packet control ya. Lalu kita pilih di sini install package. Nah, di sini kita tunggu sampai dia muncul ya, layar ini. Install package. Nah, di sini cari Emmet. Nah, karena kita sudah menginstal Emmet-nya, jadi kita sudah ada di sini ya. Kalau misalnya ada Emmet di sini, ya tinggal dicari, tinggal diklik aja Emmet-nya. Oke. Jadi pentingnya Emmet buat apa? Nanti buat kita bisa ngodingnya bisa cepat ya. Misalnya kayak gini nih ya. Oke, kita contohkan. Oke, kalau di di Sublime ini bagaimana untuk bisa menulis kerangkanya HTML? Kita tinggal tanda pentung bisa nih, tanda pentung, lalu dia muncul tuh kan. Muncul. Jadi nggak perlu kita harus ketik head-nya, bodinya itu kelamaan. Jadi kita tinggal tanda pentung aja, tinggal tab aja atau enter.
sorry tab, tanda pentung, tab, nah, ketik tab ya, bukan enter, seperti ini. Ini posisi lingkaran berarti kita belum menyimpan. Kalau kita udah Ctrl S, maka dia akan posisinya akan berubah menjadi silang. Ini kan masih bundar ya, berarti belum tersimpan. Ctrl S, setelah kita ketik Ctrl S, dia akan silang, berarti udah tersimpan ini. Oke, ini di sini udah ada kerangkanya ya, ada head. Nah, ini kita kasih judulnya, judul kita apa? Latihan, latihan 1, ya, latihan pertama. Nah, kita nulis di bagian bodinya. Kita inilah body. Tadi kita mau apa ya? Oh, emet ya, latihan emet. Emet itu begini maksudnya. Jadi kalau kita ketik di sini, kita ketik divisi ya, dia akan otomatis begini ya. Divisi, lalu kita kasih kelas gitu. Kita tab lagi, kelasnya kelas apa? Kelas kontainer misalnya. Seperti ini. Ini kan kita ngetiknya agak lama ya. Tapi kalau kita pakai emet, kita sudah install plugin atau add-on emet, tinggal titik kontainer tab, langsung jadi sama ya, seperti ini kan. Nah, ini kan lihat tuh. Nah, ini sama ini sama kan. Hanya bedanya ini manual ya. Ini pakai emet. Misalnya lagi apa? Misalnya lagi contohnya begini. Kita ingin bikin titik kontainer. Ini contohnya ya, kelas kontainer. Dalam kelas kontainer ada lagi kelas titik konten misalnya. Bukan konten lah, teks ya. Teks. Apa namanya? Kita biasa nggak pakai emet dulu. Divisi. Jadi masih manual dulu. Kelas teks. Di dalam kelas teks ada lagi. Misalnya divisi. Kelas misalnya story, nggak salah-salah aja ya, nggak apa-apa ya. Divisi itu wadah, tempat. Nah, seperti ini baru kita bikin paragrafnya gitu kan, pakai lorem aja 10. Nah, seperti ini ya. Nah, ini pakai cara yang biasa gitu kan. Nah, gimana kalau pakai emet? Nah, pakai emet tinggal ini kan divisi kontainer, teks dan story ya. Tinggal titik kontainer ya, gini tanda apa namanya, tanda siku gini, titik lagi teks ya, divisi teks, lalu tanda siku ini, titik story teks paragraf. Cukup gini, coba kita enter ya, kita tab. Nah, jadi kan tuh kita tab ya. Nah, jadi kan kontainer teks story, tinggal p-nya tulis saja lorem 10. Lorem 10 ini artinya ini ya, kalau kita bingung mau ngetik apa ya, kita pakai lorem aja. Jadi kita ketik lorem 10 berarti dia ada 10 kata, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu kan. Kalau kita ngetik loremnya 100 ya dia keluarnya 100. Ini satu bahasa yang saya nggak tahu nih bahasa apa lorem ini. Dia kalau kita lagi pelatihan coding ya ini sangat membantu lorem ya. Kalau kita tab ya. Nah, jadi 100 kata nih. Tinggal hitung aja nih 100 kata. Jadi membantu kalau kita proses coding agar kita nggak ngetik-ngetik ya, nggak bingung ini ngetik apa, ya ngetik apa, ngetik daripada ngetik A B C D gitu kan bingung nih ya, apa nih kan nggak enak tuh. Cukup lorem aja, lorem 25 misalnya. Nah, seperti itu. Oke ya, kalau dari itu jangan lupa ini kan tandanya masih ini ya, masih belum tersimpan, Ctrl S. Nah, kita simpan. Ini sama aja kalau kita klik kanan open browser, maka dia akan kebentuk. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, baru nggak bagus karena masih HTML ya, belum pakai CSS. Seperti ini bentuknya. Jadi ini penggunaan emet tuh di sini pentingnya. Ya, sama seperti begini nih, kita misalnya emet ya, kita ingin titik kontainer. Jadi kita kalau pengen tulis divisi pakai titik kontainer gini, lalu misalnya divisi lagi titik teks gitu. Dalam teks kita pengen ada UL apa UL lalu LI di 4 misalnya, coba. Nah, seperti ini, tinggal kasih tab. Nah, jadi kan divisi kontainer teks UL itu artinya list ya, unordered list. Ini listnya apa misalnya bakso misalnya ya, misalnya kue apalagi, misalnya roti misalnya ya, contoh ya, misalnya ini permen, contoh ya, tulis makanan. Kita save Ctrl S, save as, kita klik, kita open browser. Nah, seperti ini, bakso, kue, roti, permen.
Tapi tadi caranya lebih enak kalau pakai emet ya. Kalau nggak pakai emet ya satu-satu ini kan, divisi gitu kan. Kalau kelas gitu, kontainer, dalam kontainer ada kelas lagi, divisi lagi, kelas lagi, jadi lama ya. Kelasnya pakai teks ya, teks. Dalam sini ada UL, klik lagi, dalam L ada LI ya, LI-nya di ada 4 kali, ini bisa dikontrol, bisa diginikan, kontrol C, bisa di ini tinggal kontrol V paste ya, kontrol V gitu. Udah tinggal diisi ini seperti ini, isi apa di bakso dan sebagainya. Nah, ini manual gitu. Apa kalau ada emet maka dia akan lebih memudahkan gitu. Nah, sama aja hasilnya, kita save dulu. Nah, sama aja, ini nggak pakai emet, ini pakai emet, sama aja hasilnya. Itu gunanya emet ya. Kita kembali ke slide. Itu gunanya emet ya. Di visual ini juga sama juga, di visual ini juga ada, cari add-onnya di sini kalau dia. Nah, ini extension control, cari aja emet, sini klik emet. Emet. Nah, ini emet, cari aja emet di sini. Kalau di ini udah ada emetnya, kalau nggak salah sudah install emetnya. Coba kita praktikkan di sini ya. Ini HTML-nya, kita delete. Nah, ini selain tanda pentung kita bisa menggunakan, kita kontrol ini biar gede, kontrol plus. Ini selain dengan ini juga kita bisa menggunakan apa namanya, doc tab. Nah, sama aja ya, atau tanda pentung tab, atau menggunakan doc tab ya, seperti itu. Jadi langsung ke bentuk rangkanya. Kalau kita coba lihat di sini, apakah sama, apakah di ini Visual Studio Code ya, lambangnya beda. Kalau tadi kan Sublime nih, Sublime ini lambangnya ini ya. Ini juga bisa dikontrol, ini biar gede, kontrol plus, biar tampilannya besar. Oke, kita ke Visual Studio Code dulu. Container, coba bisa kan ya? Oh ya, sama aja, sudah ada kan, berarti emetnya sudah ada di titik container, kita ginikan titik teks, kita ginikan titik story, misalnya story ya, titik UL, ini LI berapa kali listnya, 6 kali misalnya, tab, wow udah kebentuk juga sama tuh. Nah, ini udah ada emetnya, berarti udah saya install, berarti udah sama ya tuh. Tinggal diisi listnya apa. Nah, tinggal diisi listnya. Oke, sama aja ya, di Sublime maupun di Visual Studio Code juga ada emetnya. Jadi emet untuk memudahkan aja, nah, kita bisa ngoding itu cepat gitu. Enak. Oke, lalu kita juga ada yang namanya auto indent. Auto indent itu artinya meratakan ya, perataan ya, alignment, perataan. Jadi kalau kita codingnya agak ngaco gitu ya, nggak usah pusing-pusing, kita ratain lagi. Ini seperti ini kita lihat kan, misalnya seperti ini kita hapus ya. Ini sudah rapi kan ya. Ini pembukanya, ini penutupnya di sini. Ini kelas teks, ini pembukanya di sini, penutupnya di sini ya. Ini UL di sini pembuka, di sini penutupnya. Jadi kalau penutupnya bedanya ada garis ini miring ya, garis miring itu penutup. Tag itu namanya bahasa HTML, tag itu coding apa, ini ya, apa, perintah ya. Ini div dengan perintah. Div itu artinya wadah ya, memberikan wadah, tempat wadah atau kanvasnya gitu. Div kelas kontainer berarti kanvasnya kontainer. Lalu dalam kontainer ada wadah lagi, teks. Dalam teks ada UL, dalam UL ada list gitu ya, seperti itu. Ini kita lihat tadi apa tadi? Oh, auto indent ya. Misalnya ini mencong-mencong gitu kan, ke sini gitu kan. Ini ke depan gitu kan. Kan nggak beraturan nih. Misalnya aja. Itu nggak beraturan nih. Kita mau alignment atau auto indentnya gimana? Gampang, kita kontrol A ya. Nah, kalau di apa, di ini, di Sublime, ALT Shift X, ALT Shift X, ALT, pencet ALT Shift X. Nah, dia langsung rapi lagi tuh. Nah, ya kan? Rapi lagi dia. Nah, kalau misalnya ALT Shift X-nya ini belum ada, belum bisa, maka harus dibinding dulu. Jadi masuk ke preference, ke binding. Nah, ini tinggal, ini di Google banyak, cari aja, tinggal di copy aja nih.
Jadi kalau belum bisa di auto indent, nah, ini tinggal preference key binding cari, nah, ini masukin ininya ya. Ini saya cari di Google juga nih. ALT shift X, ALT terserah kita nih, ini mau ALT shift O, shift X. Ini komen namanya reindent, jadi kita merapikan baris gitu, masukin aja. Kalau sudah dimasukin ya sudah nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Kalau di apa di mana di Visual Code menggunakan ALT Shift F, ALT Shift F. Coba kita lihat ALT Shift F ya. ALT Shift F. Ini coba nih, oh ini terlalu ini ya, kita kecil lagi. Sorry bukan ini, Control Min. Control Min. Ini kita misalnya ini ke sini, apa namanya ke sini, ini jauh ke sana, misalnya ini ke sini ke depan gitu kan. Ini ke sini. Ini kita Control A dulu. Lalu Control Shift F ya, ALT Shift F, ALT Shift F, ALT alternatif Shift F. Nah, dia langsung rapi lagi. Jadi jangan khawatir kalau kita tidak ngodingnya tidak rapi, karena lain hal mungkin asal tap-tap aja gitu kan, nggak rapi ya kita rapin lagi. Caranya Control A, ALT Shift F kalau di Visual Studio Code. Kalau di Sublime ALT Shift X ya, ALT Shift X ya. Jadi bedanya cuma X sama F aja. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ini tadi udah kita tip-tip kalau kita mau coding ya. Nah, di Sublime ketik doc aja atau ketik tanda seru, lu tekan tab, bukan tekan enter ya, tekan tab. Tekan tab. Kalau muncul lah frame HTML-nya utuh ya dari head sampai dengan body. Bisa juga ketik HTML lalu klik Ctrl spasi enter, Ctrl spasi enter. Coba kita coba HTML ya, ini nggak dari awal ya, kita klik HTML Ctrl spasi enter. HTML apa sih tadi ceritanya, bisa juga ketik HTML lalu Ctrl plus spasi, Ctrl spasi, Ctrl spasi enter. Nah sama aja seperti yang tadi ya, yang doc tab gitu kan, atau yang tanda seru pentung, tanda pentung tab gitu kan, atau HTML kita sana nih HTML Ctrl spasi enter ya, terserah mau yang mana yang gampang. Lalu menamakan divisi dengan menulis titik saja ya, tadi udah dicontohkan ya. Kalau kita sudah pakai emet ya, titik kontainer ya, jadi nggak perlu lagi kita di sini di body, tidak perlu lagi kita divisi ini kan, lalu kita kasih kelasnya gitu kan. Nah, kelas tag ini nggak perlu nulis begini, cukup titik teks gitu ya. Nah, dia lo bentuk gitu. Setelah kita install emetnya, apalagi tadi ini sudah kita contohkan titik kontainer, berarti kita ada kontainer, ada class row, ada class call gitu kan. Nah, tadi udah kita contohkan ya, titik kontainer ginikan titik row class row, lalu kita ginikan lagi titik call tab. Jadi titik kontainer class row class call gitu ya. Jadi dengan emet cepat. Ya, kita kembali ke slide ya. Untuk membuat pengulangan tinggal copy paste ya. Kalau misalnya kita listnya ada 3 misalnya, tinggal li tinggal kasih tanda apa nih, tanda bintang ya, tanda kali 3 lah gitu. Jadi tadi udah kita perhatikan ya. Jadi misalnya titik teks ini ada pengulangannya ya, pengulangannya misalnya list ya. Ini OL atau L sama aja, OL UL. Kalau OL tuh ordered list, kalau UL unordered list gitu ya. Jadi misalnya kita 10 kali tab, jadi 10 kali pengulangan 10 kali daftar listnya gitu. Bisa juga diganti dengan apa aja bisa ya, diganti aja dengan tick teks divisi kelas teks, lalu UL bukan UL paragraf 3 kali, paragraf 3 kali tuh. Jadi nggak harus list, dari paragraf juga bisa, dikasih apa juga bisa, image juga bisa ya, dikasih image juga bisa. Divisi misal IMG, dalam divisi IMG ada IMG sebanyak
4 udah IMG semua. Wah, IMG. Jadi nggak harus list LI ya. Apa aja bisa kita masukin. Oke, kita kembali ke laptop lagi. Oke, ini install add-on. Nah, ini untuk color ya, color di Chrome juga ada ya. Saya udah install belum? Sudah install belum Chrome? Belum diinstal Chrome. Color, color palette, color picker namanya. Color picker ini bisa color picker. Nah, ini color picker nih. Add extension install. Pick color install coba. Masuk ke Chrome dan ke add-on ya. Nah, ini extensionnya masuk ke Microsoft Word. Bukan ini. Saya sudah install. Oke, masuk ke mana? More tool. Extension. Cari di sini color ya. Color picker. Picker. Tidak ada instalnya. Color picker. Color picker. Google Chrome extension. Nah, ini kalau picker ke Chrome extension, klik. Jadi biar nggak pusing-pusing kita ya. Extension. Nah, ini kalau picker Chrome, add Chrome. Kecuali kalau kita udah hafal, udah sering-sering ngoding, kita hafal warnanya ya. Yang sering kita hafal cuma warna-warna dasar aja kan, merah, red, blue, black, brown, grey gitu kan. Nah, itu penting nanti. Ini udah masuk belum? Nanti penting waktu kita apa namanya, CSS ya, memberikan warna. Ini kita kasih pin. Nah, ini udah muncul di sini. Oke, tinggal klik ya. Nah, ini muncul warnanya dalam bentuk hexa ya. Ini penting kalau kita melakukan CSS. Contoh seperti ini ya, misalnya doc, gitu ya. Kita divisi apa nih? Divisi konten ini aja lah. Apa namanya? Wadah satu. Nah, jadi pas wadah satu, gitu ya. Lalu kita kasih wadah satu ini di sini style ya. Ini udah bicara CSS, sorry ini nggak apa-apa ya. Style CSS itu selalu dimulai dengan style. Nah, kalau CSS yang ada di setelah head sebelum body itu namanya CSS internal. Nah, kita kasih warna di kelas wadah titik. Nah, kalau kita mengestel divisi harus pakai titik nih, titik wadah gitu ya. Baru kita buat atributnya, yaitu background colornya adalah, nah ini warnanya apa, kalau kita pengen tahu warnanya. Kalau kita warnanya biasanya red, ya gitu aja red gitu, warnanya red. S. Jangan lupa juga kasih widthnya, lebarnya misalnya 200 pixel px ya. Lalu heightnya juga, heightnya 100 lah pixel gitu ya. Warnanya kan red ya. Open browser, jangan lupa disimpan Ctrl S ya. Open browser ya. Muncul ya. Divisi kelas ada P-nya. Mau dikasih background color width 200, height 100 px, background color ada 1. Nggak muncul. Kita kasih coba ini ya. Terus ini sama kok, berarti yang satu HTML ini kita ngerjain yang sama. Ini Ctrl S. Ini kita Ctrl S reset. Oke, nggak apa-apa. Salah ini kan kita ngerjain filenya sama ini. Salah. Oke, ini yang dilihat. Kita nggak pakai ini dulu, nggak pakai visual code aja ya, biar nggak bingung. Kita pakai ini aja, namanya udah
nggak ada, kita Ctrl S, ganti yang satunya, kita ini, kita body delete, kita kasih style, bodinya adalah divisi apa tadi, warna satu ya, warna satu. Ntar, oke, kita kasih apa nama lah, ini wadah warna merah, stylenya udah tinggal titik wadah satu. Nah, ini kita kasih atributnya, background. Kita nggak usah nulis background color, tapi di sini sudah ada ya background color gitu. Red yang paling gampang. Kita kasih width-nya 200 pixel, kita kasih height-nya 100 pixel gitu kan. Nah, tinggal kita ginikan open browser. Nah, ini ya. Jadi warna merah. Nah, kalau kita ingin merubah warnanya ini menggunakan color picker ya, tinggal klik aja color picker ini. Color picker enable to access extension developer model. Nah, ini color pickernya kita ke mana nih? Warnanya misalnya, nah ini warna ini. Ini kita copy nih. Nah, copy sini ke program. Warnanya adalah, jangan lupa pakai ini, pakai apa? Tanda apa nih? Pagar, baru kontrol paste. Nah, ini. Maka dia akan berubah warnanya. Mana tadi? Warnanya akan berubah. Nah, ini berubah ya. Kalau kita refresh, nah jadi warna apa nih? Nah, itu gunanya color picker ya. Kalau kita nggak tahu kode warna, pakai ini aja deh. Enable access. Nanti warnanya kita ganti warna apa nih, misalnya warna orange, warna kuning. Nah, ini tinggal di copy di sini ya. Copy, ganti warna di sini ya. Pakai tanda, jangan lupa pakai tanda pagar. Ctrl S, dia akan berubah nih. Kita refresh, dia akan berubah. Nah, warnanya kuning. Itu gunanya color picker. Atau kalau kita emang nggak ini, ada ininya ya, ada alamatnya warna-warna. Ah, ini dia, http colorcodes.com. Kita bisa. Tapi kalau sering-sering kita coding, lama-lama ini juga biasa gitu ya. Nah, ini HTML color code ini. Nah, ini banyak sekali color code nya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia warnanya, bisa kita lihat ini warnanya apa. Ini kita copy nanti. Nah, ini oke, warnanya apa. Atau pakai ini, pakai apa, pakai teksnya, like dark salmon, banyak sekali warnanya di sini. Nah, ini nama-namanya, maroon ya, maroon, yellow, olive. Kita ganti aja pakai nama, nggak apa-apa. Kalau kita tahu namanya color maroon, dia langsung ini kok, maroon. Dia akan berwarna maroon. Mana tadi dokumennya? Nah, ini akan berwarna maroon ya. Kita ganti lagi, dia menjadi warna olive, apa namanya, marin ya. Aquamarine, warna yang biru-biru. Ctrl S, jangan lupa disimpan. Kita lihat berubah warnanya biru. Nah, oke, kita lanjut dulu ke ini. Oke, tadi warna kita sudah install picker di Firefox, juga ada juga, itu untuk membantu aja sih. Nah, kalau variasi font, nah ini juga penting, ada di Google Font ya, untuk mengganti apa, teks. Kita mungkin dengan teks yang biasa saja, mungkin kan teksnya biasa aja nih, ini kan teks biasa, kita ingin apa, font ini kita akan ganti menjadi sesuai yang kita inginkan ya. Kita tinggal ke Google Font. Sudah saya ini udah ya, Google Font. Ini Google Font, tinggal ketik aja Google Font ya,
apa namanya font Google gitu, cari ini font Google, dia tidak hanya ada apa tidak hanya ada library mengenai font, tapi juga ada icon. Nah, gimana cara menggunakan iconnya nih? Jadi icon itu kan bisa pakai ini ya, bisa pakai apa namanya variasi font dengan font awesome ini, font awesome. Kita juga di Google di Google juga ternyata ada juga ya apa namanya ikonnya. Nah, ini kita lihat ikonnya di bawah ini. Nah, ini ikonnya nih. Misalnya kita pengen ikon bold, kita klik bold, nah ini udah muncul nih linknya. Kita klik aja copy ya linknya, ditaruh di mana? Nah, kalau link taruhnya di head, ya, di head ini link di apa di tag head pembuka dan penutup dia di sini di isinya di sini ya, Ctrl V. Nah, gitu ya. Kalau kita ingin copy linknya kopinya di sini, bukan di bawah head atau di body ya. Meskipun bisa tapi bagusnya taruh di sini di antara head ini, link taruh di sini. Lalu setelah linknya ini kita udah koneksi ke Google-nya, lalu kita apalagi kita tinggal codingnya. Ya codingnya di mana? Ya, kita bisa pakai link atau bisa pakai style sama aja. Nah, saya tadi pakai linknya. Kalau pakai stylenya, ya copy stylenya. Lalu tinggal iconnya, mana icon? Nah, ini iconnya ya. Coding iconnya span material simbol bold, kita copy di sini. Taruh di mana? Misal taruh di sini. Kita kasih H lah, heading H1. Ini simbol icon bold dari Google. Nah, taruh di sini kan ya Ctrl V. Ya, seperti itu. Jadi ada ya, tinggal di sini aja tab. Ya, tinggal di tab aja. Nah, gitu ya. Tinggal di tab. Nah, jadi ada judul satu ini simbol icon bold dari Google, lalu dikasih icon span class material ini. Di sini ini iconnya ya, kita coba lihat. Mungkin nih headnya harus 500 ya, besar 300 ya, 100. Kita klik open browser atau yang tadi yang sudah kita buka. Ini kita apa namanya? Refresh. Nah, ini dia. Nah, ini muncul tuh. Ya, muncul apa iconnya. Ini simbol icon bold dari Google. Nah, ini udah muncul iconnya tanda bold gitu ya. Seperti itu caranya. Lalu bagaimana kalau kita ngerubah ini kan font ya, ngerubah apa sorry, tadi kan icon ya, ini kita ingin ngerubah font. Sama juga caranya. Kita mau font yang mana? Ya, saya sukanya font yang handwriting nih. Pilih kategorinya di sini. Nah, ini saya pengen munculin yang ini aja. Apa yang handwriting. Nah, ini dia handwriting, mana cari yang cakep gitu kan. Nah, saya pengen cari yang cakep, ini kayak cakep nih. Kita klik dia. Nah, ini kita klik, kita ke bawah. Kita ke bawah. Nah, ini kita ke bawah, stylenya di sini. Nah, kita cari yang posisi style. Nah, ini regular 400. Nah, ini style, kita coba select aja ya. Select, nah ini muncul ya. Nah, linknya. Nah, ini link kita copy lagi. Kita copy linknya di sini lagi ya. Ctrl V. Lalu codingannya di mana? Codingannya ini, codingannya. Nah, kita boleh pakai link, boleh pakai style ya. Kita pakai link, codingannya di sini. Font family. Ini. Kita copy. Nah, di sini ya, H1-nya span. Nah, harus kita style sininya H1-nya, H1. Kalau dia merupakan tag, maka nggak perlu pakai titik. Kalau yang pakai titik itu kalau dia division. Ini kita style, berarti Ctrl V. Nah, font family-nya adalah Coret Cursiva. Tadi kita copy paste tadi ya di H1-nya. Jadi H1-nya akan berubah menjadi font family-nya yang tadi biasa menjadi Courgette Cursiva. Kita Ctrl S, kita lihat ada perubahannya. Nah, tadi begini kan, nanti dia akan berubah nih jadi handwriting. Nah, gitu ya. Ini simbol dari Google. Itu berubah teksnya. Gitu. Itu gunanya font. Apa namanya? Variasi font yang ada di Google Font. Ya ternyata nggak cuma ada ini, saya tambahin dan icon juga ada di Google. Icon di Google. Di Google juga ada font dan iconnya.
Oke, kalau misalnya kita nggak pengen di Google, ada yang namanya font awesome-nya untuk ikonnya. Ini kalau saya cari ini CDN-nya ya, artinya link content delivery network-nya. Jadi kalau kita pengen sama seperti ini ya, kalau kita pengen apa icon material ini, maka kita harus ngelink ke library-nya. Ini ya link library-nya. Ya. Begitu juga kalau kita ingin merubah merubah H1 ini, merubah H1 ini menjadi tulisannya tadinya biasa menjadi tulisan yang kita inginkan, maka kita harus ngelink ke library-nya. Mana ini linknya ini. Ya. Jadi kalau kita mau ngelink awesome-nya kita pengen cepat, kita juga pakai CDN bisa. Ya, konten dari freenet, konten delivery network-nya CDN. Kita coba ya font awesome-nya. Nah, ini font awesome-nya kita cari di Google. Font awesome tadi udah saya cari nih ya, font awesome, kita klik aja font awesome nih, icon-icon, banyak icon di sini juga. Ada yang free, ada yang juga berbayar. Ini start for free, ini icon aja langsung. Icon, nah ini banyak sekali iconnya di bawah ini, di sini di bawah. Cari yang free, mana yang free. Icon start coba. New icon, new icon. View all new icon. Coba. Nah ini cari yang free. Nah ini yang free. Nah ini versi berapa? 621 ya. Kita cari CDN-nya. Cari CDN, cari CDN. CDN, biar gampang aja. Kosong. Ini CDN J nih ya, CDN JS.com. Cari yang font awesome. Cari tadi kan biar gampang aja 621 ya. 621, 621, 621 ini udah ya. Nah, mana yang kita cari ini? Ya. Ini linknya kita coba copy ya. Bisa ini, bisa ini. Coba kita copy dulu. Copy ini, masukin ke sini. Ctrl V ya. Wah, ini nggak ada linknya. Sorry, kita harus bikinkan linknya. Jadi link, tab. Nah, di sini baru kita copy paste. Nah, oke, Ctrl S. Lalu di sini kita yang ngerubah ini ya. Nah, tadi kan dari Google nih. Kita sekarang dari font awesome. Font awesome-nya mana? Kita cari dulu. Kita pengen, nah ini mobil misalnya. Ya, truck front, mobil dari depan. Nah ini kita tinggal copy aja ini copy, pasang di mana di sini. Nah ini sudah sudah kita pasang ininya apa iconnya dengan link library yang kita dapat dari CDN. Gitu. Ctrl S, kita lihat apakah dia berubah, ininya hilang menjadi simbol truk. Nah ini ya udah berubah ya. Ini kurang di tengah nih, jadi jelek, jadi kita kasih yang namanya center. Kita centerin, ada yang namanya text center, jadi si ini akan menjadi di tengah-tengah. Ini kan kurang bagus nih. Ctrl A, jangan lupa Alt Shift X. Nah jadi dia lebih bagus lagi. Ctrl X, kita lihat dia di tengah-tengah. Klik, nah di tengah-tengah ya. Ini simbol. Jadi si icon tuh bisa dari Google, bisa dari font awesome. Ini banyak sekali ya, cari aja di icon-icon yang sesuai, tinggal copy aja. Dan kita pakai CDN. Kalau nggak pakai CDN nanti agak ribet kayaknya, harus ke email ya. Oke, kita lanjut. Icon sudah. Ini bisa juga pakai icon 8, bisa pakai icon Scott. Ini kalau ini gambar 3D ya. Ini berupa image kayaknya nih. Coba kita lihat. Ini kan udah icon 8. Icon 8 kita lihat. Icon 8 kayaknya lebih cakep ya, lebih berwarna deh. Karena dia bentuknya SVG ya. Gambar SVG, gambar vektor. Nah ini kita lihat icon. Nah, ini icon. Udah icon ya, kita cari aja di sini gambar apa nih, gambar tools. Coba searching tools, ada nggak tools nih. Nah kita lihat tools, mana nih tools, searching. Nah ini tools, cari yang free, popular free. Ini free nih. Nah ini kan nggak bagus, gambar berwarna nih. Nah ini tools, coba bisa nih bayar tools, copy. Nah ini kita download, klik.
Nah ini ada ini nih, ada linknya, link CDN. Nah, ini free, kita ini free ya, kita link CDN-nya. Ini copy HTML. Nah, kita copy ke sini. Ini kita ganti ya truknya ya. Coba seperti ini, kita lihat. Ini kan IMG, model IMG ya. Kita lihat berubah, klik. Nah, gambar toolnya nih. Udah berubah gambar. Icon dari icon 8 tadi, dari icon 8 ya. Mana tadi? Dari icon 8 ini ya, icon 8.com. Bisa juga dibikin PNG, SVG, tapi kita carinya yang link. Tinggal copy HTML. Oke, bagus nih kalau ini gambarnya berwarna. Bisa juga pakai icon scoot. Icon scoot nih juga gambar juga ya. Ada gambar bagus juga. Kita cari aja nih, coba misalnya apa nih? Home. Home. Kita mau icon home. Home. Klik. Nah, cari yang free juga nih. Kita cari yang free aja. Nah, ini kan ada home. Nah, dipakai ini coba home. Klik. Ini bentuknya image kayaknya. Get access, free access. Kalau ada ininya, korek apa ya? Get access. Get access. Oh, bayar dia. Sorry, bayar ya. Ini gratis nih. Gratis ya. Ini ada simbol ininya jadi bayar. Kita cari free. Ada yang free. Ini yang free nih. Free dibayar. Free. Nah, ini free. PNG ya, tapi bentuknya gambar ya. PNG. Apa kayak aku. Nah, ini copy. Dan bentuknya PNG. Kalau PNG berarti kita lihat ya, dia di mana dia. Di download. Dia kita lihat di sini. Ini kita berarti kasih nama ya. Kasih nama. Ini gambar berarti. Bukan bukan link atau bukan icon yang biasa pakai span gitu ya. Biasanya pakai span, ini gambar juga sama. Kita lihat ya. Ini kita ganti menjadi namanya home. Biar gampang. Lalu kita copy dia ke ini, ke coding kita, folder kita. Folder kita mana tadi? Latihan mana tadi? Latihan coding ini. Nah, ini Ctrl V. Home ya, namanya home. Nah, di IMG, namanya IMG ya. Jadi kita IMG, ini source-nya di mana nih? Ini bukan searching tapi source-nya di tadi apa? Home titik PNG. Nah, ini juga harus kita kasih width. Nah, ini style juga namanya. Stylenya kasihlah 150. Kalau di IMG nggak perlu pakai PX. Lalu dia height-nya sama dengan 50 juga deh. Nah, seperti ini, Ctrl S, kita lihat dia berubah nggak. Dia akan berubah menjadi gambar home. Nah, ini ya. Ini simbol border. Oke, seperti itu caranya, tapi ini gambar sebenarnya sih. Jadi banyak banget lah, kalau misalnya ini gambar, berarti kita bisa cari gambar yang lainnya juga bisa. Oke, kita kembali tadi. Oke ya, bagus pakai icon 8. Kalau ini icon Scott ini grafik, tapi ternyata banyak yang bayar. Bagus-bagus sih sebenarnya. Oke, apa lagi? Karakter di HTML. Nah, ini karakter ini biasanya ya pakai yang ini. Yang kita sering pakai. NBSP ini buat spasi, lalu ini buat copy. Seperti apa sih? Nah, seperti ini aja kalau kita misalnya bikin satu paragraf gitu kan. Lalu ini create by SSI, lalu ada kata kalimat
N copy gitu kan 2022 gitu kan. Nah, kita lihat nih ya, yang sering kita pakai N copy itu adalah copyright. Jadi kita gini N copy 2022 ya, seperti ini ya, N copy. Nah, kita Ctrl S, coba kita jadinya apa. Nah ini ya, create BCC, nah ini simbol copyright. Dibikinnya dari mana C ini? Ya, dari tadi karakter tadi, dari N copy itu kan muncul codingannya menjadi simbol copyright. Itu yang sering dipakai sih, tapi kalau mau dipelajarin ya silakan aja, ini banyak sekali. Atau pakai yang ini spasi, NBSP spasi. Jadi uh, misalnya begini, misalnya di sini kita perhatikan di sini aja. Nah ini nih ya, ada apa namanya, ada icon yang berupa gambar, kita di sini kasih spasi NBSP gitu kan. Maka dia akan ada spasinya. Seperti ini, kita sini. Nah, ada spasinya. Spasi tadi kan ada spasinya tadi. Kalau kita lihat kan ada spasinya tadi awalnya. Meskipun ini kita kasih begini, tetap aja jangan begini. Nah, tetap aja ya, meskipun kita kasih begini, nah ini tetap aja dia seperti ini. Nah, supaya dia ada spasinya, maka kita kasih sini ya, NBSP. Ini nggak harus jauh-jauh, ini juga harus jauh-jauh, ini NBSP. Nah, kita Ctrl S, kita lihat, maka dia akan spasi. Nah, ini ada spasi ya. Ini dia ke bawah, kenapa? Karena udah mentok nih, panjangnya cuma 400. Kalau panjangnya kita rubah menjadi 800 ya, dia akan tidak akan apa, wrapping ya. Nah, dia akan panjang. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang elemen di HTML ya. Elemen HTML tuh ya tadi udah sebenarnya udah kita bahas, ada tag pembuka dan tag penutup ya. A1 header, P2 paragraf ya. Seperti itulah. Ada tag penutup, ada tag pembuka, ada tag penutupnya. Tag pembukanya begini, kalau tag penutupnya begini. Kita nggak perlu nulis kan, udah otomatis ya di Sublime. Nah, tag-tag HTML ada yang umum, ada yang berpenutup. Nah, ini kayak gini kan, yang tidak berpenutup kayak IMG kan nggak perlu ya, nggak ada tutupnya kan IMG. Tuh, IMG kan nggak ada penutupnya, nggak harus di sini dia bilang begini, nggak ada kan, nggak apa, nggak gini IMG gitu, nggak ada dia nggak ada penutupnya, nggak usah. Ya, contohnya gini, IMG tab tuh nggak ada penutupnya dia. Tapi kalau divisi ada penutupnya, ya kan tuh. Kalau T ada penutupnya, ya kan. Kalau di H1 ada penutupnya gitu kan. Ada form misalnya ada penutupnya gitu kan. Nah, gitu. Nah, kalau yang tidak ada penutupnya ya BR, HR, input nih, BR ini buat break, apa namanya, buat apa namanya, BR buat ngasih break, jadi si apa, ngasih enter ya, kasih ke bawah gitu. Kalau HR tuh buat horizontal line, horizontal ruler, ruler, jadi buat garis ya. Kalau kita jangan di sini, kita di sini, kita ini kita ini kita kasih B, kita kasih lagi misalnya P ya, lorem 15 kayaknya. Nah ini kita kita coba lihat dulu, lorem lorem 15 nggak jadi, lorem 15 tab. Coba kita lihat dulu ya seperti apa, kasih ada paragraf. Paragrafnya di sini, oh di masuk ke divnya tuh, sorry, masuk ke divnya nih, di luar divnya ya, masuk ke sini tuh. Nah ini masuk ke sini, Ctrl S, kita lihat. Nah ini seperti ini. Nah kalau pengen ada spasinya lagi ya kita BR di sini, BR, dia akan loncat di sini. Nah itu maksudnya BR ya, break. Kalau kita kasih HR itu artinya kita kasih horizontal, HR horizontal ruler, ruler, klik, nah ada garisnya, set gitu. Oke, setelah itu apa lagi tadi? Uh, input HR, input tuh buat ini ya, form ya, link juga sama ya, link itu kan di sini. Nah ini link nggak perlu ada penutupnya, nggak perlu ada penutupnya, link apalagi
source juga tadi, HR input linknya source ya. Oke. Lalu tag yang ada penutupnya ya banyak, satu paragraf, body, italic, form, table, label dan sebagainya ya, button, select dan sebagainya, ini ada penutupnya. Oke. Ya ada sifatnya blok. Jadi div itu sifatnya blok, satu halaman tuh milik dia gitu. Satu baris, satu row milik dia. H1, H6. Jadi kalau kita maksudnya begini, kalau kita H1 ini kita hapus dulu deh biar ngerti. Sini misalnya H1 nama saya Joko misalnya. Lalu kita kita apa? Kita refresh, nama saya Joko. Ini akan milik si H1 ini akan milik satu row ini, satu baris ini milik dia. Kita nggak bisa nambah di sininya. Coba kita tambah di sini. Kita tambah ya P di sini. Lorem 10. Kan mesti kan nama saya Joko lalu Lorem kan. Kita Ctrl S. Mestinya dia ada di sini kan. Tapi ternyata enggak. H1 ini milik H1. Kalau P harus di bawahnya lu kan gitu. Nah, di bawahnya. Nggak bisa dia di sini. Itu disebut dengan blok, sifatnya blok. H1, H6, div juga sama. Ya tadi div juga sama kan? Bisa kan div. Kalau di sini ada apa? Titik ke kasih nama aja misalnya konten. Begini kan. Ini Joko misalnya. Ctrl S. Ya kan? Kalau ada lagi di sini P-nya. Atau di sini ya. Kita tulis di setelah ini kita kasih sini lah P-nya gitu. Lorem 10. Nah, ini Joko ini div ya. Div dia harusnya kan ada di sini di sampingnya gitu. Tapi ternyata enggak, dia turun ke bawah karena div ini sama dengan H1 H ini heading ini H1 ya. Dia satu row ini milik dia satu row. Satu baris ini milik dia. Jadi kalau ada lagi yang tambahannya di samping dia harus turun ke bawah gitu kan. Itu yang disebut dengan blok. Kita lihat di sini. Nah, ini yang sifatnya blok. Kalau yang ini sifatnya inline kayak span, A, IMG dan ini bisa disisipin nih. Apa span itu kan kayak tadi span. Misalnya gini. Misalnya nih H1 kita coba H1 lagi ya. Nama saya Joko. Nah, ini spannya di sini. Span. Ini span. Nah, ini bisa disisipin dia. Si H1 ini bisa disisipin sama span inline ya. Kita lihat sini. Nah, ini kan. Ini span tuh. Jadi si spannya itu tidak ke belakang ya, tapi dia ngikut ke sini. Itu yang disebut dengan inline. Jadi sifatnya inline, tidak ngeblok, bisa disisipin. Ya, seperti dengan ada A, ada IMG, ini juga sama. Kalau ada IMG tadi kan sudah ada IMG ya, di H ini ada IMG-nya kan tadi IMG. Bukan berarti IMG-nya akan ke bawah, tidak. Ini kita kasih dari home ya, home PNG. Oke lah, kita tidak kasih lebar sama tingginya ya, coba lebar besar nggak? Oh besar gambarnya. Dikasih width-nya 200, height-nya 200. Kita lihat. Nah gini ya, tuh. Dia kan tidak langsung turun ya. Jadi milik bersama gitu. Satu row itu ada span, ada UMG, ada heading. Ya, satu row, satu baris. Tidak dia turun ke bawah. Jadi bisa inline. Beda sama yang tadi sifatnya ke blok. Oke, penulisan komentar begini, gampang aja. Kalau tulis komentar tinggal kontrol tanda panah. Ini adalah komen atau komentar atau narasi ya. Nah ini aja. Jadi kita mau komen apa aja terserah di sini ya. Dan ini tidak ada di dalam codingan, tidak muncul di dalam browser ya. Kita Ctrl S ya, tidak muncul di dalam browser ada. Nah ini yang ada browser. Jadi cuma komen aja, komennya begini, gunakan kontrol plus ini atau plus tanda tanya nih, kontrol plus ini. Bentar, kontrol. Oh ya sama ya. Kontrol. Oke. Sama, ini kontrol garis miring atau kontrol plus tanda pentung. Nah, ini. Kalau membuat komentar di CSS dengan
Nah, sama juga dengan kontrol ini dan atau kontrolnya sama aja, sama aja. Atau kontrol plus tanda pentung. Tapi dia di CSS ya. Ketika nanti kita belajar CSS, kita bikin komennya ya dia nggak begini dan begini. Di file tersendiri kalau dia namanya external CSS. Oke, kita HTML dulu ya sini kan. Nah, ini tag atribut tadi sudah kita bahas ya, ada tag H1, lalu kita kasih colornya ini sebagai atributnya, propertinya dikasih colornya apa? Ini value-nya biru, dikasih width, ininya value-nya 200 px kayak gitu ya. Jadi ini atributnya dari si tag atribut ada properti dan value. Nah, ini praktek satu kita akan praktek untuk membuat HTML, tag teks H, pre format, tag media, IMG, audio, video, label, kita bikin tag form, label, input, submit dan sebagainya ya. Lalu kita bikin table, ini hanya HTML, ya, HTML aja. Nanti gimana seperti ini hasilnya nanti ya sederhana gini. Nah itu gimana nanti kita akan lanjut ke part yang berikutnya itu part 2. Oke sementara ini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.